Baik, bismillahirrohmanirrohim. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa memimpin untuk berdoa. Siapa yang ingin memimpin untuk berdoa? Mungkin Mas Hafiz bisa memimpin untuk berdoa. Halo, Mas Hafiz. Hafiz siapa, Bu? Bagaimana? Hafiz siapa? Kan Hafiznya dua, Bu. Oh, ada dua. Iya. Hafiz Febrian. Mas Hafiz Febrian. Untuk anak-anak sekalian, eh, kita mulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Mohon kameranya diaktifkan ya. On cam semuanya. Apabila ada kendala, konfirmasi di grup ya. Ayo Mas Hafiz untuk memimpin doa. Baik, Ibu saja ya yang memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mohon kameranya diaktifkan ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, gimana kabarnya semua? Halo, apakah suara Ibu terdengar? Dengar, Bu. Ya, semoga tetap sehat selalu ya di era pandemi seperti ini. Di sini siapa yang belum presensi? Ada yang belum presensi? Ibu sambil presensi ya. Ibu juga pengen tahu. Bentar. Di sini uh, Ahmad Marvel Davin Sah yang mana? Saya Bu, saya Bu. Oh, open cam ya kalau bisa. Terus yang namanya Farhan Aulia Kartika Nugraha. Saya, Bu. Oh ya. Terus yang namanya Raisa Cahaya Maharani. Saya Bu. Ya, Muhammad Ja'far Sodik. Saya, Bu. Nimas Switania Asari. Ya. Muhammad Iqbal Satria Abimanyu. Yang mana? Muhammad Iqbal Satria. Halo Mas Muhammad Iqbal. Mungkin teman-temannya ada yang tahu di mana Mas Muhammad Iqbal Satria? Bu lanjut ya. Hafiz Febrian Putra Setiawan. Saya, Bu. Ya, Miftahul Ulum. Saya, Bu. Hafiz Akbar Hardiansah. Saya, Bu. Rizal Sahrul Ramadan. Saya Bu. Hanifah Altafunisa. Saya Bu. Resta Aulia. Saya Bu. Sinta Aulia Ningtyas. Saya Bu. Muhammad Rafi Ranggajati. Saya, Bu. Sama Chelsea Viola Arista. Saya Bu.
Yang Ibu absen ada sekitar 15 siswa ya. Setelah Ibu absen semua, oh ya sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kartika Ayu Pratama, bisa kalian panggil Ibu Kartika ya, Ibu Kartika atau Ibu Tika. Oh ya, apakah anak-anak sudah membuka materi yang Ibu bagikan, yang udah Ibu share? Halo? Halo? Sudah, Bu. Oh ya, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ya. Sebelumnya di sini tujuan dari kita mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan pada hari ini yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi struktur organ dan jaringan pada tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengenali perbedaan jaringan tumbuhan berdasarkan cirinya dengan teliti. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengumpulkan segala informasi teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan dengan maksimal. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Sebentar ya. Apakah sudah muncul di layar HP kalian? Sudah, Bu. Halo? Oh ya. Dan tumbuhan berbiji tertutup. Pada bagian ini kita berpembuluh. Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan melakukan fungsi tertentu. Tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Secara umum, organ menyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Pada tumbuhan berbiji tertutup, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Baik, sebelum memulai pelajaran lebih detail, Ibu mau nanya, anak-anak, apakah kalian tahu bagian-bagian dari tumbuhan? Mungkin ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, apa bagian-bagian dari tumbuhan? Akar, bunga, Ya, biji,
Ya. Akar, bunga, biji, lagi. Sudah, Daun Bu. dan batang ya. Selanjutnya, tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu monokotil dan apa itu dikotil? Mungkin ada yang bisa menyebutkan monokotil dan dikotil. Dengan kata kunci, mono. Mono itu apa sih? Ada yang tahu? Monokotil dan dikotil. Baik, anak-anak, kalau monokotil artinya berkeping satu. Mono itu berkeping satu ya. Dikotil itu berkeping dua. Tadi kan teman kalian udah menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan itu. Yang pertama, Ibu akan bahas. Pertama itu bagian dari tumbuhan itu adalah akar. Akar ya, yaitu dua sistem perakaran, yaitu perakaran tunggal yang terdiri dari akar utama dan akar cabang. Dan perakarannya ada perakaran serabut yang tidak memiliki akar utama, sistem perakarannya tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan sistem perakaran serabut terdapat pada monokotil. Berikut adalah contoh dari akar tunggang dan akar serabut. Bisa dilihat perbedaannya. Yang kedua, terdiri dari batang. Batang itu sendiri yaitu salah satu dari organ dasar tumbuhan yang berpembuluh. Batang adalah sumbu bagi tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Pada batang tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya teratur dan memiliki kambium. Sedangkan batang monokotil, berkas pembuluhnya tersebar dan tidak ada kambium. Yang selanjutnya adalah daun. Yang kalian lihat, umumnya daun kan berwarna hijau, lebar, dan pipi. Bentuk daun itu bermacam-macam. Pada lembaran daun, ada tulang daun. Tulang daun pada monokotil berbentuk melengkung sejajar, sedangkan pada dikotil berbentuk menyirip dan menjari. Untuk bunga sendiri, struktur bunga terdiri atas 3 kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Kelopak dan mahkota bunga pada dikotil berjumlah kelipatan 2, 4, dan 6, sedangkan monokotil berjumlah kelipatan 3. Untuk kelopak itu sendiri, bagian hiasan bunga yang paling luar, biasanya berwarna hijau dan kuncup melindungi bunga. Dan untuk mahkota itu, mahkota bagian hiasan bunga pada lingkaran dalam bentuk dan warna yang beraneka ragam. Mahkota juga berfungsi sebagai menarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Yang ketiga yaitu benang sari. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan terdiri dari sejumlah benang sari yang memiliki kepala yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ruang sebagai terbentuknya serbuk sari yang disebut gamet jantan. Yang keempat yaitu putik. Putik itu sendiri adalah alat kelamin betina yang dapat tersusun satu atau lebih daun buah. Selanjutnya untuk biji. Tumbuhan berbiji monokotil dan dikotil memiliki alat perkembangbiakan berupa biji. Biji adalah alat reproduksi, penyebaran, dan kelangsungan hidup suatu tumbuhan. Selain itu, bagi tumbuhan berbiji, biji merupakan awal dari kehidupan tumbuhan baru di luar induknya. Mohon maaf Bu Kartika, Ya, apakah PPT-nya memang belum jalan? sudah saya jalankan. Belum muncul? Belum Bu, masih di akar. Sebentar ya. Sebentar ya. Sudah Ibu jalankan.
Apakah sudah terlihat? Belum ya? Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Halo? Oh, sudah. Organ-organ pada tumbuhan terdiri beberapa jaringan. Yang pertama, meristem, pengangkut, jaringan penyokong, jaringan dasar, dan jaringan pelindung. Ibu akan jelaskan satu-satu ya, yaitu jaringan meristem. Jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer yang menyebabkan pertumbuhan memanjang dan meristem sekunder yang menyebabkan pertumbuhan melebar. Yang kedua yaitu jaringan pengangkut, terdiri atas xilem dan floem. Di sini ada yang tahu nggak fungsinya dari xilem dan floem itu? Halo? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Mungkin di sini ada yang bisa menyebutkan? Jaringan xilem dan floem? Halo? Tidak, Bu. Yang lain mungkin bisa menyebutkan? Nanti Ibu akan nilai ya keaktifan kalian. Ya udah nggak apa-apa. Untuk jaringan xilem itu sendiri, yaitu jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut yang diserap ke akar dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Mungkin yang jaringan floem ada yang bisa menyebutkan fungsinya apa? Baik, Ibu sebutkan. Untuk floem yaitu proses pengangkutan dua arah yang dimana hasil fotosintesis dapat diangkut dari mana saja. Bu lanjutkan ya. Untuk jaringan penyokong, jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Untuk jaringan dasar, jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan pengangkut, jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat jaringan yang terdiri dari pembuluh xilem dan floem. Dan untuk jaringan pelindung, yaitu jaringan paling luar, yaitu epidermis ya, atau dapat disebut epidermis, yaitu jaringan lapisan pada setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Halo? Selanjutnya, mungkin kalian bisa mencatat hal-hal penting yang kalian peroleh dari video dan PPT yang sudah Ibu tayangkan. Dan kalian juga dapat mencari di referensi lainnya ya, selain yang sudah Ibu share. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas di LKPD. LKPD-nya sudah Ibu share ya di grup.
Waktunya 10 menit. Nanti untuk pengumpulannya dikumpulkan di Google Drive ya. Nanti Ibu share link Google Drive-nya. Setiap siswa mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Pengerjaannya 10 menit. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nanti bisa kalian kirim, nanti Ibu tunggu sampai jam 10 ya yang di Google Drive-nya. Apabila ada kendala, nanti hubungin Ibu ya, bisa kalian kabarkan di grup atau chat Ibu langsung ya. Terus untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya hari Rabu, ketemu lagi sama Ibu. Nanti Ibu akan memberikan tugas PR buat kalian membuat mind map tentang teknologi yang terinspirasi struktur jaringan tumbuhan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nanti Ibu share apa aja temanya ya. Nanti kalian buat mind map. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya. Jadi kalian tidak mengerjakan sendiri. Nanti kalian bekerja dengan kelompoknya. Nanti akan Ibu share di grup kalian kelompok berapa. Terus habis itu mungkin sebelum Ibu akhiri, mungkin ada yang kalian yang dapat menyimpulkan pertemuan hari ini apa aja sih yang didapat? Mungkin ada salah satu siswa atau yang mau bersuara siapa? 2 orang siswa tidak apa-apa. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Bisa kalian simpulkan melalui lewat referensi yang lain, LKPD, itu materi yang PPT dari Ibu tadi, video dari Ibu tadi, di handout yang sudah Ibu kirim tadi. Mungkin ada yang dapat menyimpulkan untuk pertemuan hari ini apa? Jangan takut salah ya. Kita di sini sama-sama belajar. Dan juga nilai keaktifan kalian akan Ibu nilai ya. Mungkin ada yang bisa? Apakah Ibu tunjuk? Dari tadi itu kayaknya yang Ibu dengar tuh cuma suaranya Mbak Chelsea sama Mas Febrian. Yang lainnya mungkin Mas Rizal. Halo Mas Rizal. Mas Rizal. Mungkin Mbak Hanifah. Kalau Mas Rizal enggak ada. Apa Ibu sebut satu-satu? Nanti Ibu absen kalau Ibu sebut satu-satu. Mungkin siapa? Ayo. Ayo Mbak Resta Aulia. Mungkin Mbak Resta Aulia. Ibu juga pengen dengar suara kalian. Ini kan pertemuan pertama kita. Masa nggak ada? Ya udah Ibu aja ya yang melakukan penguatan. Di struktur dan fungsi tumbuhan ini bagian-bagian tumbuhan itu seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi 2, dikotil dan monokotil. Untuk akar yaitu perakaran tunggang yang terdiri dari akar utama dan akar cabang. Dan ada perakaran serabut yang tidak memiliki akar utama. Selanjutnya setelah akar yaitu batang. Batang itu sendiri berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan, menghubungkan akar, daun, dan tempat penyimpanan cadangan makanan serta keluar masuknya udara dalam tumbuhan. Terus untuk daun kan umumnya berwarna hijau dan bentuk-bentuk daun tuh sangat bervariasi. Daun juga, tulang daun pada monokotil berbentuk melengkung, sejajar, sedangkan pada dikotil berbentuk menyirip. Untuk bunga itu sendiri organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Struktur bunga terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih.
Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang jaringan. Ada jaringan meristem, jaringan dewasa, jaringan pengangkut, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyongkong, dan jaringan pengangkut. Apakah bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik. Nanti Ibu share ya untuk pembagian kelompoknya di grup. Jangan lupa tugas kalian hari ini Ibu tunggu sampai jam 10 untuk mengumpulkan LKPD ya. Di sana di Google Drive udah ada keterangannya pengumpulan untuk LKPD dan pengumpulan untuk mind map. Untuk pengumpulan mind map nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kelompoknya Ibu akan share di grup. Dan pengumpulannya dikirim di Google Drive juga ya. Di sana udah Ibu kasih keterangan kalau ada pengumpulan mapping. Terus selama pembelajaran luring ini, daring ataupun luring, kan kalian juga ada Ada pembelajaran luring, ada pembelajaran daring. Kalian tetap jaga kesehatan ya di era pandemi ini, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau memimpin doa? Halo? Mungkin ada yang mau memimpin doa untuk mengakhiri? Ibu mau nunjuk ya? Mungkin Mas Jafar Sodik. Mas Muhammad Jafar Sodik. Halo, apakah suara Ibu terdengar, Mas Muhammad Jafar Sodik? Udah ada suara bagi yang cowok. Cuma tadi yang cewek tuh Mbak Chelsea. Yang dari tadi ada suaranya. Halo, apakah mikrofon kalian bermasalah? Gak apa-apa wes, mungkin Mbak Chelsea mau memimpin doa, Mbak Chelsea. Halo Mbak Chelsea. Sekian pembelajaran hari ini. Diakhiri dengan doa. Mulai. Selesai. Makasih ya untuk Mbak Chelsea. Ibu akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan apa aja yang sudah disampaikan Ibu, PR-PR apa yang kalian kerjakan. Jangan lupa ya. Nanti kalau ada temennya yang kendala jaringan atau tidak masuk hari ini bisa diberitahukan ya. Dari Ibu kurang lebih mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya.